Alangkah bahagianya bagi kita yang senantiasa menjaga solat yang 5 waktu. Sesibuk apapun pekerjaan kita, bagaimanapun profesi kita, maka solat utamakan. Usahakan solat jangan sampai kita tinggalkan. Maka di dalam fikih, para ulama pernah menjelaskan bahwa untuk perkara solat ini, madama aqluhu sabitan, selama akal kita ini masih sehat Pak, selama akal kita masih berfungsi, maka jangan pernah tinggalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-akhir. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus bagi syara Masjid Al-Ihsan yang kami muliakan, Bapak Imam, Khatib Bilal, dan segenap pengacara semuanya, dan seluruh orang tua kami, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan berikan rezeki yang banyak, yang barokah, sehingga dapat kita lebih taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, ucapan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini seperti biasa, Masjid Al-Ihsan terus istiqomah melaksanakan pengajian rutin, walaupun yang datang setiap malam Kamisnya hampir itu saja. Namun yang penting Bapak Ibu adalah keistiqomahan kita dalam mengikuti pengajian tersebut. Mudah-mudahan dari istiqomahnya kita dalam mengikuti pengajian ini merupakan bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali pengajian kita terus kita awali dengan pembacaan salawat kepada Nabi, karena sebaik-baik umat itu yang senantiasa ingat dengan nabinya. Salah satu bukti kecintaan kita dengan Nabi kita, Nabi Agung yang kita tak pernah melihatnya. Jangankan nak melihat, mimpi pun mungkin kita belum pernah. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang nanti pada hari kiamat bisa berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ketika kita membaca salawat kepada Nabi kita, kita hadirkan, kita bayangkan bahwa kita adalah umatnya. Kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Kita banyak kelemahan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita sadar kalau kita adalah hamba Allah yang lemah dalam segala hal, maka alangkah baiknya kita perbanyak berdoa kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, minta pertolongan kepada Allah, Allah berikan kekuatan bagi kita, kuat dalam bekerja, kuat dalam beribadah,
untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua bentuk larangannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di malam hari ini tema kita adalah 5 kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, ada 5 keutamaan atau ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Itu. Apa yang 5 itu? Yang pertama, ia akan dibebaskan dari kesempitan hidup di dunia ini. Seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan jamin hidupnya tidak akan sempit, tidak akan susah dalam mencari kehidupan, dalam mencari rezeki. Allah akan mudahkan urusannya. Sebagaimana ayat yang populer kita hafal juga, yaitu biasa kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Ya Bu ya? Mungkin kita sudah hafal semuanya. Yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Dia punya masalah, dia punya urusan, Allah berikan jalan keluarnya, sehingga dia mudahkan oleh Allah sekalian urusannya, sekalian permasalahannya Allah mudahkan, asalkan syaratnya dia bertakwa kepada Allah dengan mendirikan sholat 5 waktu. Di samping itu juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepada orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu rezeki, Pak, Bu. Rezeki dari jalan yang tak kita sangka-sangkai. Kita paling yang kita sangkai saja yang kita tahu. Kita bekerja mulai matahari keluar, mulai matahari terbit sampai terbenamnya. Kita sudah perkirakan jika kita kerja maka hasilnya sekian, tanpa kita mengerjakan perintah Allah. Namun di balik itu, bagi seseorang yang bekerja kemudian disertai dengan dia mengerjakan perintah Allah, ada rezeki yang nanti Allah berikan kepadanya dari jalan yang tak dia sangka-sangkai. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkadang kita bicara masalah rezeki yang Allah berikan, itu cuman kita pandang dari segi materi saja, dari segi uang saja. Walhal nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan saja berbentuk uang, Pak. Kesehatan yang kita miliki itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita punya segala-galanya, kalau kita sakit tidak terasa nikmatnya. Betul Bu? Punya rumah kita bertingkat, mobil kita banyak, makanan serba lengkap di dalam rumah kita. Jika kita sakit, itu semua tidak berarti bagi kita. Maka nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya pesan Nabi, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Artinya untuk taat ibadah kepada Allah tidak mesti nunggu tua, Bu, Pak. Tidak mesti nunggu kita sudah umur sekian, rambut beruban baru kita nak taat kepada Allah. Mungkin kalau kita sudah tua, rambut sudah beruban, kaki sudah sakit-sakitan, itu sudah agak payah kita untuk ibadah, apalagi berjemaah ke masjid. Maka di usia kita yang masih muda lah kita manfaatkan. Apalagi badan masih sehat, belum ada terdeteksi penyakit-penyakit yang membahayakan, maka gunakanlah masih sehat kita itu untuk perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini keutamaan atau kemuliaan yang pertama yang Allah berikan bagi seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, yaitu Allah akan bebaskan dirinya dari kesempitan hidup dalam mencari rezeki. Yang kedua, bagi seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, Allah akan lepaskan dirinya dari azab kubur. Itu karena orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, inna li'abdi alayya ahdan an aqama as-salah liwaqtiha alla u'adzibahu wa an adkhalahul jannah bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya aku mempunyai janji terhadap hambaku, kata Allah. Apa itu? Jika dia senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, maka Allah tidak akan mengazabnya. Satu. Yang kedua, Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Itu Bapak Ibu. Jadi alangkah bahagianya bagi kita yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu. Sesibuk apapun pekerjaan kita, bagaimanapun profesi kita, maka sholat utamakan. Usahakan sholat jangan sampai kita tinggalkan. Maka di dalam fikih, para ulama pernah menjelaskan bahwa untuk perkara sholat ini, madama aqluhu sabitan, selama akal kita ini masih sehat Pak, selama akal kita masih berfungsi, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Islam telah mengatur sebaik dan serapi mungkin bagi kita sebagai pemeluknya. Orang yang tak mampu sholat berdiri, maka boleh sholat duduk. Tak mampu juga Bu sholat duduk, maka boleh kita sholat baring. Baringnya itu di atas lambung kanan kita, seperti orang yang seperti mayat dalam kubur kan, di atas lambung kanan miringnya. Tak mampu juga kita boleh kita sholat dengan mustalqiyan, yaitu terlentang, dengan kita ganjal kepala kita agak sedikit tinggi dari badan kita. Itu tak mampu juga kita boleh dengan isyarat mata kita. Tak mampu juga sholat dengan isyarat mata kita, boleh sholat dengan isyarat hati kita. Tak mampu juga, nanti tunggulah kami sholati. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedemikian mungkinnya pentingnya sholat itu bagi kita. Karena kata Nabi, orang yang senantiasa menjaga sholat itu ibaratkan di depan rumahnya ada kolam besar, ada kolam yang mancur air, yang senantiasa dia mandi setiap hari 5 kali Pak. 5 kali dia mandi di air pancuran di depan rumahnya. Apakah tidak bersih tuh badannya? Apakah tidak bersih daki-daki yang ada lengket pada badannya? Kalau dia 5 kali sehari mandi, kita mungkin sehari paling 2 kali Pak ya, pagi sore kan. Yang rajin saja 3 kali kan, siang tambah 1, 3 kali. Loh, ini ibaratkan orang yang senantiasa menjaga sholatnya adalah dia mandi 5 kali sehari, yang depan rumahnya ada air pancuran. Maka alangkah senantiasanya orang yang menjaga sholat itu dalam keadaan bersih, bersih badannya, bersih pula pikirannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ada orang berkata atau bertanya, kenapa sholat itu waktu-waktunya ditentukan? Subuh, di pagi hari itu subuh mesti sholat, bangun. Kemudian selepas subuh tak ada lagi, kata dia sholat fardu. Habis itu lanjut lama lagi sampai zuhur tengah hari baru sholat pula. Itu. Kemudian nanti setelah itu nanti baru beberapa jam baru kita sholat asar lagi. Habis itu nanti jelang berapa jam sholat maghrib lagi, ya Bu ya. Habis itu nanti berapa jam sholat isya lagi. Kenapa kata orang tersebut tidak sholat itu dirangkap saja?
Habis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, selesai. Habis itu tidak sholat lagi. Nah, Bu, di dalam dunia pekerja, tidak hanya di dunia, tidak hanya di negara muslim saja, Bu. Di negara yang non muslim itu ada waktu istirahat kerjanya di siang hari itu. Mereka gunakan istirahat itu untuk mereka mungkin mengisi perutnya, makan. Loh, kita di samping kita istirahat, kita juga membersihkan tubuh kita, badan kita, anggota wudhu kita kerjakan sholat zuhur. Setelah itu pikiran kita, badan kita kembali fresh lagi, kembali semangat lagi untuk bekerja. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Allah akan lepaskan darinya, yaitu dari azab kubur. Yang ketiga, nanti di padang mahsyar ia akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Di surah Al-Insyiqaq kita mungkin hafal, Pak. Bapak Ibu hafal tak surah Al-Insyiqaq itu? Surah Al-Insyiqaq yaitu yang berbunyi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang nanti diberikan catatan buku, catatan amalnya itu dengan tangan kanan diberikan, Bu, maka nanti fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan mudah dalam menempuh hisab, yaitu perhitungan amalnya, Bu, akan dimudahkan. Urusannya akan dimudahkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya setelah hisab yang mudah tadi, tidak banyak lagi masalah dihisab lagi, ditanya lagi, mudah urusannya. Nah, nanti dia akan kembali ke keluarganya masrura, dalam keadaan gembira bersama keluarga-keluarganya yang beriman. Sebaliknya, orang-orang yang akan diberikan catatan amalnya dari arah belakangnya, maka dia akan menjerit, celakalah kami, katanya. Fasaufa yad'u thubura, maka mereka akan menjerit dengan kalimat celakalah kami. Wa yasla sa'ira, dan ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan kita menjaga sholat kita 5 waktu, maka mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita akan dimudahkan dalam perhitungan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, ceritanya, Bu, di padang mahsyar itu luar biasa, Bu. Di sana dikumpulkan semua manusia, mulai dari zaman Nabi Adam dulu, dibangkitkan, akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Loh, pada waktu itu orang mengurus dirinya sendiri masing-masing. Itu tergantung amal perbuatannya. Kalau sewaktu dia hidup di atas dunia banyak amal kebaikan, insya Allah, Pak, Bu, dia tidak akan merasakan panasnya di pada mahsyar itu. Yang konon ceritanya bahwa matahari itu tak ubah sejengkal di atas kepalanya. Apakah tidak meleleh otak kita, Bu? Siang mungkin kita menjemur pakaian di luar, matahari jauh di atas sana, kering pakaian kita, Pak, Bu. Kita jemur mobil kita sudah dicuci, kering. Apalagi nanti pada hari kiamat matahari dekat, loh, habis meleleh otak kita. Loh, ada manusia nantinya yang mereka tidak merasakan panas itu, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang keempat, kemuliaan orang yang senantiasa menjaga sholat itu adalah mereka nanti meniti sirat yang menceritakan bahwa sirat itu ibaratkan rambut yang dibelah 7, yang tajamnya luar biasa tajamnya. Itu nanti dia meniti bagaikan kilat, cepat dia. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita dalam menjalankan proses nanti pada hari kiamat nanti, pada akhirat nanti, kita dimudahkan Allah semua urusan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, orang yang senantiasa menjaga sholat itu, Pak, Bu, mereka akan masuk ke surganya Allah bighairi hisab,
yaitu tanpa hisab. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alangkah beruntungnya orang yang beriman, orang yang senantiasa menjaga perintah Allah tersebut. Sudah jelas-jelas Pak Bu di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Loh, orang mukmin yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Bu, salat tuh kejujuran kita, Bu. Pak, kejujuran kita dengan Allah. Hanya kita dan Allah yang tahu salat kita. Kalau ibu, bapak, kita tegak sama-sama salat berjemaah, kawan baca kita diam saja, mulut kita pura-pura bergerak-gerak, padahal kita tidak baca, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Pun kalau kita di rumah salat sendirian, kalau kita mau korupsi rokaan, yang tadi zuhur 4 rokaan, kita korupsikan jadi 2 rokaan, siapa yang tahu? Tak ada yang tahu. Cuman antara kita dengan Allah. Maka salat melatih diri kita, kejujuran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tahu khusyuk salat kita, Bu. Maka hari ke hari bagaimana kita mengusahakan ibadah salat kita tersebut mengutamakan salat yang khusyuk. Nah, itu. Kita memang dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan kita, Pak. Memang kita hidup di dunia ini tidak luput dengan pekerjaan kita. Namun kata Nabi, usahakan sebaik-baik kita bekerja, jangan lupa perintah Allah. Nah, itu. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, orang mukmin yang beruntung adalah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat. Di ayat yang ke-11 surah Al-Mu'min itu, alladzina hum yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang beriman yang beruntung itu, mereka akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, Pak. Mereka masih bergentayangan di atas bumi ini. Mereka masih berjalan di atas dunia ini. Loh, tapi mereka sudah mewarisi surga Firdaus. Bu, surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling eksklusif. Bahasa mana tuh? VIP Firdaus. Tapi Ustaz Firdaus kita sudah rajiun, Bu ya. Semoga Allah mengampuni dosa beliau. Amin. Masih ada keturunan beliau di pondok, Bu, anaknya. Nah, itu. Jadi orang yang beriman itu, yang mereka khusyuk dalam salat mereka, Allah jamin alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Bu, biasanya kalau warisan itu diberikan kalau sudah ada yang meninggal, betul lah Pak? Kalau ada orang tua kita meninggal, baru warisan dapat. Loh, ini kita masih hidup, kita sudah dapat warisan. Warisan apa? Surga Firdaus. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasalah kita beriman kepada Allah, usahakan khusyuk salat kita. Terus tidak dapat mungkin sedikit demi sedikit, Bu. Bagaimana Ustaz cara membuat salat kita khusyuk? Usahakan, Bu, setiap lafaz, setiap kalimat yang kita keluar, yang kita bacakan itu kita faham maknanya. Mulai dari takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, artinya pasti Ibu tahu Allah Maha Besar. Sampai doa iftitah. Mungkin kalau kita sering baca doa iftitah, pasti kita sering baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang saya garis bawahi Allahu Akbar kabira. Macam tu dah, Pak? Macam tu dah, Bu? Ibu kalau baca doa iftitah macam tu dah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bu, yang benar tu bukan Allahu Akbar kabira. Mau tahu tak yang benar? Yang benar itu Allahu Akbar kabira. Akbar itu tak sukun dia. Dia mesti berharokat. Harokatnya harokat dhammah. Timbangan afdalu, akbaru.
paling besar. Walaupun ini sunnah hukumnya, tidak wajib, tidak mempengaruhi dengan sholat kita, tapi alangkah baiknya kita membaca sesuai dengan tuntunannya. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Fataros, Bu ya, jangan fataros. Nah, ini ada sering membaca fataros. Nah, ya, Bu, antara ta dengan to itu beda. Kalau fatoros yang menciptakan, kalau fataros, carilah Bu, apa artinya? Google. Itu Di Google. di Google. Di Google. Jadi fatoros samawati wal arda hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ini juga sering kami ingati kepada anak-anak kita, jangan muslimin semua, jangan dibalik-balik. Kalau sudah pakai wama, maka ujungnya musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Inna solati, ada ya Bu, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, wa nusuki ibadaku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ibu ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Kalau wa ana baru ujungnya muslimin, wa ana minal muslimin. Ya Bu ya, ganti ya. Jangan Allahu akbar kabira, Allahu akbaru kabira. Tapi tidak boleh panjang runya Pak. Jangan tambah wa mati situ. Nanti dibaca karena payah. Allahu akbaru kabira. Ada salah pula. Ya, cepat dikit. Allahu akbaru kabira. Nah, itu Bu ya. Ini sepele, tapi itu yang benarnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, alangkah bahagianya kita. Sekali lagi kita ingatkan bahwa orang yang beriman tadi, mereka akan mewariskan yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya Bu ya, orang-orang tua kita doakan semoga menjadi pewaris surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu dalam beribadah, kita kalau sudah ibadah tubuh yang sudah ditentukan, tidak usah banyak tanya lagi. Tidak usah banyak tanya. Ada Bu orang itu bertanya, itu kenapa sholat itu wajib? Ya sifatnya ibadah itu kalau sudah diwajibkan Bu, itu ta'abbud saja, ikut saja. Itu tidak usah kita banyak tanya. Ini tanya pula kenapa tawaf Tuhan harus 7 kali ngelilingi? Karena sudah ketentuannya sudah seperti itu kan. Jangan lagi dikorupsi buat jadi 6 kali. Itu jangan Bu ya. Itu ada pula orang bilang kalau wudhu batal kenapa harus dibasuh muka, tangan, kepala? Kenapa tidak itu saja dibasuh? Karena sudah jelas dalam Al-Quran ya, kalau kita berwudhu itu kalau batal, maka berwudhu kembali. Yang dibasuh tuh Ibu ya muka, tangan ya. Itu kemudian sebagian kepala Ibu ya, telinga sunnah, kemudian kaki. Itu ada Bu orang-orang yang tetangga sebelah seperti itu. Kan kamu batal wudhunya ya karena buang angin. Kenapa di situ saja dibasuh? Maka jawab saja Bu, nanti kalau dia kepala sakit, kenapa yang disuntik muridnya? Kenapa pantatnya disuntik? Suntik ke kepalanya tuh. Jadi Bapak Ibu semuanya ada ketergantungannya. Kita yang kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Maka tugas kita sebagai hambanya ta'abbud saja Bu ya. Kita sembah saja, ikuti saja apa ketentuan yang sudah Allah berikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu saja mungkin Bu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari tema dari 5 keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa menjaga sholat tersebut, kita termasuklah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keutamaan tersebut ya Bu ya. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.